Shalom saudaraku semuanya, biarlah malam ini kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita undang Roh Kudus untuk supaya kita bisa dekat dengannya. Kita undang Roh Kudus supaya dalam saat kita memuji Tuhan, proteksi ada di dalam kehidupan kita. Inilah yang kami renungkan Tuhan di setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau bernyanyi, kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, biar hatiku bersuka karena-Mu. Katakan, inilah yang kami renungkan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Oh, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Karena-Mu Tuhan, biarlah hati kami selalu mengucap syukur padamu Tuhan, selalu bersuka atas Engkau Yesus. Sucikan hati kami, jamah hati kami, biarlah kami menjadi manusia yang layak Tuhan, menjadi anak-Mu yang selalu ikut akan perkataan-Mu. Kami berseru Tuhan pada malam hari ini, oh layakkan kami Yesus,
sucikan kami. Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap menyembah, memuji, dan biar hati kami Tuhan merasakan sukacita yang tetap terus ada di dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan hanya dari-Mu Yesus. Dan terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini bagikan. Biarlah menjadi kekuatan bagi kami. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan saat ini turun bagi kami. Roh Kudus-Mu ada. Naungi kami Tuhan, proteksi kami. Dalam darah Yesus. Makasih Bapa, kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat malam saudaraku semuanya, dan bersyukur di awal bulan ini kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan untuk supaya kita mengembalikan semuanya yang kita punya, yang kita punya ini kita kembalikan semuanya untuk Tuhan. Dan bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan juga supaya apa sih? Supaya kita berbalik ke jalan benar, supaya kita bisa memperbaiki segala kesalahan yang kita lakukan. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan. Maka dari itu, jikalau kita masih bernafas pada waktu kita bangun pagi hari, itu adalah kesempatan kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Dan hari ini saya tidak akan melanjutkan di dalam Matius pasal 8, tapi saya akan beralih kepada ayat yang lain. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana dasar bangunan yang tepat untuk kita hidup di dalam dunia ini. Ayat yang singkat, hanya satu ayat. Saya bacakan di 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Sekali lagi, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Amin. Di perikop ini adalah tentang bagaimana dasar dan bangunan. Membahas yaitu bagaimana sih kehidupan kita berdasar kepada siapa. Dan di ayat 11 dikatakan dengan jelas bahwa karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ya, semua mungkin orang Kristen, ya tidak semua sih. Mungkin orang Kristen yang sering gereja mendengar firman tahu bahwa dasarku di dalam kehidupanku ini adalah dasarnya adalah Yesus Kristus. Tetapi sekedar hanya tahu saja dan tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak mengerti benar bahwa di dalam diri kita sebetulnya ada Yesus Kristus. Bisa dikatakan saat ini Yesus Kristus mengutus Roh-Nya supaya ada di dalam diri kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kita? Jika kita berpikir, jika kita berbicara tentang bait Allah, itu biasanya dalam kehidupan kita tidak jauh dari yang namanya gereja. Ya kan? Ya, pasti iya. Bait Allah adalah gereja. Dan biasanya beberapa, saya tidak bisa katakan semua, beberapa pengerja gereja, beberapa mungkin gembala kalian bilang, kalau kamu tidak ke gereja, kamu tidak diberkati. Kalau kamu tidak ke gereja, perkawinanmu akan hancur. Kalau kamu tidak gereja, nilai kamu jelek. Kalau tidak ke gereja, mungkin pergaulanmu akan rusak. Ya, ada betulnya. Karena dikatakan juga jika berbicara tentang pergaulan, jikalau kita bergaul dengan komunitas yang baik, kita akan menjadi orang yang baik. Tetapi apakah omongan itu untuk sekedar menakut-nakuti saja? Dalam arti bahwa ada suatu hal yang terselubung supaya kita ke gereja. Semisal saya buka aja untuk supaya bisa perpuluhan, untuk bisa memberikan persembahan, bisa seperti itu.
Tetapi apabila kita benar-benar tahu bahwa bait Allah itu bukan hanya sekedar gereja. Gereja adalah suatu hal yang bisa dilihat, suatu hal fisik. Tetapi bait Allah, Yesus sendiri katakan di dalam kitab Yohanes bahwa bait Allah adalah aku. Yesus berkata seperti itu. Berarti kita tahu bahwa bait Allah itu adalah sebetulnya diri kita sendiri. Yang pasti jangan kebalik juga. Aku adalah gereja, aku adalah bait Allah. Jadi aku gak harus ke gereja dong, itu juga salah. Bukan seperti itu maksudnya. Maksudnya dalam arti bahwa saat kita kemanapun berada, di dalam sekolah, di dalam pekerjaan kita, di dalam rumah tangga, kita membawa gereja ke tempat tersebut. Gereja kita tahu sendiri artinya bahwa dipanggil untuk keluar, untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberikan buah yang baik di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saat kita berada di manapun kita berada, jadilah gereja yang baik. Biasanya di gereja itu ngapain sih kita? Menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa. Ya, itulah liturgi-liturgi yang ada di dalam gereja. Di dalam kemanapun kita berada, kita sebagai gerejanya Tuhan, kita harus memiliki buah yang baik. Kita bisa memuji Tuhan. Mungkin saat kita menghadapi kesulitan, di dalam kerjaan tidak harus bersuara. Di dalam hati bisa berdoa, bisa mengucap syukur, bisa memuji Tuhan. Maka dari itu, jangan salah tangkap bahwa aku adalah gereja, jadi aku gak usah ke gereja dong. Karena kan aku adalah bait Allah. Bukan seperti itu. Ke gereja, ya kita harus. Karena kita tidak bisa, terkadang kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, kita tidak bisa sepenuhnya mungkin mengerti 100%. Tetapi mungkin kita di dalam gereja, kita berkomunitas, kita bisa mengerti, kita bisa mendapat jawaban dari apa yang mungkin kita baca di dalam firman Tuhan. Banyak sekali fungsinya sebetulnya kita gereja. Maka dari itu, gereja di sini dikatakan bahwa kita gereja, kita bait Allah, kita adalah gerejanya Tuhan. Jadi, dimanapun kita berada, jadilah gereja yang baik. Jadilah gereja yang berbuah untuk apa yang kita lakukan dimanapun kita berada. Karena apa? Karena di dalam diri kita ada Roh Allah. Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Jangan main-main. Roh Allah itu suci. Roh Allah itu adalah roh yang kudus. Terus apakah kita orang berusaha bisa menerima itu? Bisa, jika kalian bertobat. Roh Allah yang tinggal di dalam diri kita bisa dikatakan itu bukan roh yang kadang-kadang pergi, kadang-kadang enggak, kadang-kadang pergi, kadang-kadang bukan seperti itu. Tetapi roh yang terus tinggal di dalam diri kita untuk selalu mengingatkan kita, menguatkan kita, membangun iman kita lebih lagi. Mari saat ini, saudara-saudaraku, saya ajak untuk lebih mengerti lagi bahwa diri kita ini kita ini adalah gerejanya Tuhan. Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Kita sudah memiliki dasar, kita tahu dasar kita Yesus Kristus. Tetapi tanpa perbuatan yang baik, Yesus Kristus malah bukan ditinggikan, dimuliakan, tetapi malah mendapat nama yang jelek. Karena saat kita melakukan hal yang tidak baik, katanya kita orang Kristen, katanya kita anak Tuhan, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan gereja. Perbuatan kita tidak mencerminkan Yesus. Perbuatan kita tidak mencerminkan Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Maka dari itu, ayo saudara-saudaraku, jangan main-main apa yang kita lakukan di kehidupan kita. Di dalam kita berkeluarga, saling menyayangi, suami istri, saling menghormati, anak ke orang tua, orang tua ke anak,
saling respect. Di dalam pekerjaan, apapun yang kalian kerjakan, lakukanlah seperti engkau melakukan apa yang dilakukan Allah untuk Allah. Menghormati bosmu, menghormati pembinaanmu. Yang punya perusahaan, berikanlah apa yang seharusnya diberikan. Menghormati juga partner kerjanya. Karena jika tidak ada pekerja, perusahaan juga tidak bisa jalan. Di sekolah, menghormati guru, berkawan baik, mempunyai komunitas yang baik, bertutur kata yang baik. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kita tidak seperti itu. Kita saat ini mungkin gereja yang bobrok, yang rusak. Tetapi saat ini mari saya ajak saudara-saudara untuk memperbaikinya. Dengan cara bertobat, kembali kepada Tuhan, minta Roh Kudus untuk membangkitkan iman di dalam kehidupan kita. Supaya kita lebih mengerti apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Lebih mengerti bahwa Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita. Roh Allah adalah suci, kudus. Maka kita juga harus suci dan kudus. Kita mau belajar sama-sama. Saya mau belajar, saudara juga belajar. Maka dari itu, kita tetap terus membagikan firman Tuhan supaya saudara-saudara bisa dikuatkan. Saya pun juga begitu. Dengan menyampaikan firman Tuhan, saya juga pun dikuatkan. Mari sama-sama kita mau berdoa pada malam hari ini. Tuhan, mungkin saat ini kami bukan gereja yang baik. Mungkin saat ini kami bukan orang yang mencerminkan bahwa di dalam kehidupan kami ada Roh Allah. Tetapi biarlah kami saat ini kami mau berbalik. Kami mau berbalik kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat kami berbalik kepadamu Tuhan, ada sukacita, ada kedamaian, kelimpahan di dalam kehidupan kami. Dan saya yakin itu Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami. Kami tahu proses mungkin tidak seenak yang kami inginkan. Mungkin tidak semulus yang kami pikirkan. Tapi saat kami berjalan bersamamu, kami percaya Tuhan, duka cita akan menjadi sukacita, kekurangan akan menjadi kelimpahan, kesakitan akan menjadi kesembuhan. Dan kami percaya semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami Tuhan, tetaplah Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kami, sehingga kami kuat menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah yang kudus. Kami bersyukur buat semuanya. Kami bersyukur buat firman pada malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Shalom, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.